Halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Alvina Ludia Putride dengan NIM 181031262004. Saat ini, aku berdomisili di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satwi, Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Selamat menonton! Pada bulan Desember 2019, pemerintah Cina mengumumkan kepada dunia bahwa terdapat virus yang menyebar pada komunitas mereka. Di bulan berikutnya, virus itu menyebar ke negara-negara lain dengan kasus yang bertambah berkali-kali lipat perharinya. Wuhan Coronavirus atau yang dinamakan WHO 2019 Novel Coronavirus dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya untuk berkembang biak walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis coronavirus. 2 diantaranya dapat menginfeksi manusia, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Tepat pada bulan ini, sudah 2 tahun sejak virus ini pertama kali ditemukan. Virus ini bermutasi seperti yang terdapat pada banyak berita baik lokal maupun internasional. Terdapat varian-varian baru dari coronavirus. Seperti yang baru-baru ini, bahwa coronavirus varian baru terdapat di Afrika Selatan, yang diketahui memiliki mutasi yang luar biasa, sehingga menimbulkan kekhawatiran para ilmuwan sebab tidak dapat ditangkal dengan vaksin yang ada. Varian coronavirus ini disebut B.1.1.529 atau yang lebih dikenal sebagai Omicron. Menyebar cepat di Provinsi Gauteng. Lokasi yang cukup padat mencapai 15 juta jiwa. Varian ini sudah menyebar ke 8 provinsi lainnya di Afrika Selatan. Institut Nasional Penyakit Menular Afrika Selatan mengatakan sudah mendeteksi 22 kasus dari varian ini, dan kasus lainnya masih sedang dalam tahap penyelidikan. Selain itu, varian dari virus ini juga tercatat ada di negara tetangga Afrika Selatan, Botswana, dan menyebar jauh ke Hong Kong. Lebih ganas dibanding varian lainnya. Sebagian besar vaksin, dalam tanda kutip, mengajari tubuh bagaimana menciptakan antibodi yang bisa menetralkan mahkota protein virus. Menjadi sarana virus menempel ke sel manusia. Namun, pada varian baru ini memiliki mutasi yang banyak di bagian mahkota proteinnya. Dan itu menimbulkan kekhawatiran bisa berdampak pada efikasi vaksin. Akibat munculnya varian baru ini, tidak sedikit negara yang langsung melakukan pembatasan perjalanan dari Afrika Selatan untuk mengekang penyebaran Omicron. Sementara itu, Australia mengumumkan pembatasan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke 9 negara di kawasan itu, termasuk Afrika Selatan. Mereka mengatakan non-warga negara tidak akan diizinkan masuk. Warga negara Australia yang kembali dan keluarga mereka harus menyelesaikan karantina yang diawasi selama 14 hari pada saat kedatangan. Lalu, bagaimana cara pencegahan varian baru ini? Untuk itu, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona varian baru ini. Untuk hasilnya maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, atau setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lain yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet
rekayasa, administrasi, dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, peraturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Memakai masker. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, menjauhi kerumunan. Semakin banyak dan semakin sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi varian corona baru ini dapat semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, mengurangi mobilitas. Virus varian baru ini bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Apabila kalian datang dari Afrika Selatan dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala nyeri otot, kelelahan ekstrim, tidak enak badan, dan sakit kepala, maka segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Jika kalian masih penasaran bagaimana perkembangan virus Omicron ini, maka kalian bisa langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs yang aku cantumkan di kolom deskripsi. Ingat, ini bukan akhir dunia. Kita akan selalu menemukan varian baru, namun tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sekian video kali ini. Stay safe teman-teman.